Namanya siapa, Adek? Nama saya Salsa. Salsa dari? Salsa dari Museum Serat Holistik Kehidupan Susilawati Susmono. Jadi saya dari perwakilan museum. Perwakilan museum? Iya, Pak. Oke, singkat saja ini. Pak Prabowo, sudah sejauh mana pembuktian Bapak pribadi soal Pancasila sebagai dasar negara, terutama sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Karena Pak Prabowo tanpa membuktikan sila pertama yaitu hablum minallah, tidak mungkin Pak, tidak mungkin sila kedua hingga sila kelima yaitu hablum minannas dapat terwujud. Baik. Apalagi sekarang lagi rame mendirikan rumah ibadah buat agama-agama minoritas itu kian sulit dan kaitan politik dengan agama selalu ricuh, Pak. Baik. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Terima kasih, Patunnya. Hari Rabu, Hari Raya Rindu. Hari Selasa, hari kita semua mendengar janji yang perlu jadi nyata. Terima kasih, Ratna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Arsihan Bahriyadi Manakar. Video kali ini saya ingin menyampaikan pendapat saya tentang mengapa Bapak Prabowo Subianto lebih mendekati tokoh-tokoh Islam, baik itu nasional maupun internasional. Nah, saya memandangnya gini, karena Bapak Prabowo dari sisi kampanye ataupun dari sisi beliau, agama lah yang paling mudah untuk menjatuhkan persoalan agama beliau, yang beliau adalah Muslim. Nah, di sini tetap kelemahan Bapak Prabowo Subianto, sehingga beliau dan para tim-tim beliau, orang-orang di balik layar beliau, bagaimana mendesain ini, bahwa beliau adalah tokoh yang diperhitungkan, tokoh yang ada di dalam organisasi-organisasi Islam, bahkan beliau bagaimana harus dijadikan bagian daripada kegiatan orang Islam itu sendiri. Nah, untuk menutupi inilah Prabowo Subianto harus dikesankan 2024 bahwa beliaulah yang paling dekat dengan agama Islam. Nah, karena dari pernyataan di media-media sosial, memang beliau mempunyai titik lemah terhadap Islam, sehingga serangan itu banyak terjadi. Nah, inilah yang membuat tim-tim di belakang beliau, bagaimana desain ini terjadi, bahwa beliaulah yang paling dekat dengan Islam dan selalu terlibat dalam kegiatan bentuk-bentuk orang Islam. Nah, baik itu skala nasional maupun internasional. Coba inilah beberapa alasan bahwa beliau adalah yang dianggap Islamnya dipertanyakan. Ini coba kita saksikan video-video di ini, mengapa beliau dianggap lemah dalam persoalan agama Islam, karena beliau sendiri Islamnya masih secara umum banyak yang mempertanyakan. Mari kita saksikan sama-sama video-video, tayangan-tayangan berikut. Mencintai Prabowo. Kenapa? Karena rakyat melihat Prabowo ini kan, jangankan bicara agama, baca Quran aja nggak bisa. Ya karena itu satu kriteria. Bukankah dulu dia didukung terus oleh kekuatan-kekuatan Islam? Itu pertanyaan yang sama pada tahun 2019 yang hampir 3 juta orang di YouTube itu nonton video saya. Saya kan menanyakan jujur. Kalau dia mengatakan dia dekat dengan kiai, para habib, mohon Pak Prabowo baca Quran.
Ternyata kan nggak pernah hadir, maka rakyat berkesimpulan dia tidak bisa baca Quran. Ini menimbulkan keraguan. Hubungan dia dengan umat Islam itu hubungan yang hanya saling ketemu karena satu kepentingan. Dia tidak Simbiosis suka. mutualisme. Karena masa umat Islam tidak suka dengan praktek kekuasaan Jokowi. Ya udahlah kita dukung Prabowo. Kalau waktu itu ada calon lain dia nggak laku. Berbeda dengan Anies. Anies ini sempurna. Dia kalau baca salawat itu kan menggetarkan. Iya kan? Artinya dia datang dari rumpun intelektual, dari kekuatan spiritual. Prabowo terlalu dipaksakan untuk tampil islami. Takbir! 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 Merdeka! Prabowo dalam sambutannya menyatakan sallallahu alaihi wasallam, padahal seharusnya sallallahu alaihi wasallam. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesannya Prabowo sama sekali tidak pernah bersalawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal paling mendasar sebagai Muslim sejati tidak mampu dijiwai oleh Prabowo. Salawat dan salam kita tunjukkan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberi kepada kita agama. Apakah benar Prabowo adalah pemimpin beragama Muslim yang tidak pernah beribadah? Di tahun 2019, Prabowo menggandeng Habib Rizik untuk dijadikan sahabat kilat. Tapi setelah itu, Prabowo membuang Habib Rizik dan FPI tanpa kepastian. Di setiap acara keagamaan Islam, Prabowo juga tak pernah terlihat ikut melantunkan salawat. Dan faktanya, Prabowo sendiri pernah mengakui bahwa dirinya dilahirkan oleh orang tua yang beragama Nasrani dan tidak terlahir sebagai Islam. Ibu saya seorang Nasrani. Saya lahir dari rahimnya seorang Nasrani. Habis makan malam, Pak Prabowo dihadirkan, langsung masuk bahas. Tiba-tiba Pak Prabowo masuk ya, tiba-tiba beliau langsung tadi itu marah. Ya, Anda tahunya dia marah seperti apa? Apa yang dia dilakukan buka oleh Pak dengan Prabowo? kalimat begini, Pak Prabowo. Bapak-bapak, saya sebetulnya malas datang kemari karena saya tahu di ruangan ini tidak steril. Ya saya nggak tahu siapa yang itu tidak disteril. Lalu marahnya gimana? Tiba-tiba dia mengatakan, saya selama ini selalu dipersoalkan keislaman saya. Saya tidak suka demikian. Tiba-tiba dia menunjukkan, bung, saya dipersoalkan tidak bisa imam sholat. Bung, saya memang bukan lulusan pondok pesantren, bukan lulusan madrasah seperti saudara-saudara sekalian. Bung, dan tidak pernah terhadap agama Islam. Wah. Itu posisinya meninju. Meninju, bukan menggebrak. Bukan menggebrak ya. Posisinya mengepalkan. Iya, mengepalkan dari atas ke bawah. Oke. Pak Prabowo ini kurang perfect dalam komunikasi politik. Gitu. Misalnya saat pertama kali bergabung dengan pemerintahan Jokowi, harusnya komunikasinya itu lebih baik sehingga Pak Prabowo tidak ditinggal oleh umat seperti saat ini kan. Saat ini kan sekarang umat tuh udah, umat Islam larinya ke Anies Baswedan semua kan sekarang kan. Gitu ya? Iya. Seandainya waktu itu saya mungkin waktu itu nggak di penjara, saya berharap sih komunikasinya bisa. Prabowo mendatangi tokoh intoleran. Kalau menurut Grace. Iya. Padahal tokoh intoleran itu Habib Rizik. Habib Rizik. Prabowo datang ke Mekah. Oke, ini firm ya, datang ke Mekah bertemu. Setelah acara di Sahid. Oke. Ada yang membuat acara di Sahid, keluarlah rekomendasi. Ya. Ada yang dicalonkan, rekomendasi itu menyebut nama lah ya. Berangkatlah mereka ke Mekah. Ketika Habib Rizik menyatakan mendukung Prabowo, maka otomatis GNPF ikut, kemudian PA212 ikut juga. Automatically. Jadi intinya adalah memang inisiatif untuk minta dukungan itu ada di Prabowo ya. Dan inisiatif itu pertemuan langsung antara Prabowo dan Habib Rizik di Mekah. Iya. Setelah itu foto, dan itulah yang dikapitalisasi dan sebagai sign bahwa Habib Rizik mendukung Prabowo kan begitu. Betul. Lalu diikuti oleh jemaahnya ini. Betul. Gua berkali-kali dibikin kagum dengan cara Pak Prabowo dalam berbangsa dan bernegara. Gimana enggak?
konsistensi Pak Prabowo dalam memperjuangkan kepentingan bangsa dan nilai-nilai beragama selalu dijadikan dalam satu tarikan nafas. Kemarin gue baru dapat lagi 3 SKS dari teladan beliau kepada tokoh ulama besar Islam yang ternyata dilakukan Pak Prabowo tidak hanya kepada ulama di Indonesia, melainkan juga ulama internasional. Dulu sekali, jauh dari hiruk pikuk pemilu, ternyata Pak Prabowo sudah sangat dekat dengan ulama besar dunia. Contohnya seperti dengan Allahyarham Syekh Ramadan Al-Buti dan juga Habib Umar bin Hafidz. Sekarang, atau baru banget nih kemarin, Pak Prabowo dipercaya sebagai ketua panitia pelaksana dari Muktamar Sufi Internasional. Nggak main-main men, ini muktamar dihadiri oleh 73 sufi mancanegara yang terdiri dari perwakilan 38 negara. Tentunya wajah tanah air kita ini sangat ditentukan oleh kepiawaian Pak Prabowo dalam menggelar perhelatan akbar umat muslim dunia ini. Walau diterjang isu sana-sini terkait keberpihakan Pak Prabowo kepada umat muslim, tapi Pak Presiden Joko Widodo tahu betul kemana beliau harus tempatkan kepercayaannya dalam mengharumkan nama bangsa Indonesia ke wajah dunia. Jadi saran gua sekaligus penutup, stop deh suzon sama Pak Prabowo, apalagi dalam urusan berbangsa dan bernegara. Tentunya gua yakin dia masih jagoannya. Nah, narasi ini pasti selalu dibangun. Kenapa? Bahwa rekam jejak Prabowo tentang keislamannya itu masih sangat diperbincangkan di akar rumput. Kenapa? Seorang pemimpin hingga keislaman Prabowo masih menjadi rekam jejak pada masyarakat pemilih di akar rumput. Nah, kita berbicara ini, maka bagaimana tim di belakang Pak Prabowo harus melakukan upaya-upaya bahwa Bapak Prabowo itu adalah benar-benar Muslim yang taat, Muslim yang kuat, sehingga mereka harus membuat bergabungnya Prabowo dan ke pemerintahan Jokowi. Lalu bagaimana ruang-ruang diberikan kepada Prabowo untuk lebih pendekatan masuk dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Nah, inilah yang saya katakan kembali bahwa di kontestasi Pilpres 2024 itu masih isu agama itu masih kuat. Terima kasih, bersama saya Arsihan Bahriadi Manakar. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video-video saya selanjutnya.